sesi tanya-jawab. Yang keenam, penyerahan sertifikat kepada pembicara. Yang ketujuh, sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Dan berikut ini adalah tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta memakai baju sopan dan rapi. Yang kedua, partisipan memasuki room meeting 15 menit sebelum dimulainya webinar. Yang ketiga, bagi peserta yang terlambat, tidak akan diizinkan memasuki Zoom meeting. Yang keempat, partisipan diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, partisipan dilarang menghidupkan mikrofon tanpa instruksi dari moderator. Yang keenam, bagi partisipan yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau melalui chat box. Yang ketujuh, partisipan tidak diperbolehkan meninggalkan room meeting selama acara berlangsung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk agenda selanjutnya yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Nabila Faturozak Hairani selaku Project Manager webinar hari ini. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai kegiatan hari ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Mem Andi, Ina yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih kepada semua pembicara yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang berkenan hadir. Dan terima kasih juga kepada semua komite yang membantu dan memiliki peran besar dalam membuat webinar ini menjadi terlaksana. Tanpa dukungan kita semua, webinar ini mungkin tidak akan terlaksana dengan semestinya. Sekian dari saya. Kesalahan atau kekurangan dalam webinar ini, kami mohon maaf. Dan semoga semua peserta yang hadir dapat mengikuti webinar ini dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Keep spirit, stay safe and healthy everyone. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nabila. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan yaitu penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Saudari Dita Artamevira. Waktu dan layar dipersilahkan. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, baik fisik dan mental. Perkenalkan, nama saya Dita Artamevira, mahasiswi Presiden University, yang saat ini dipercaya sebagai moderator webinar bagaimana cara mengelola kesehatan mental selama pandemi. Di kesempatan ini, saya ditemani pakar-pakar kesehatan dan kesehatan mental. Ada Mbak Liza Marieli, seorang psikolog yang kali ini akan menjadi pembicara utama, dan ada dua pakar dari Palang Merah Indonesia, Dr. Riyati Srihartini MSc, spesialis kesehatan jiwa, dan Ibu Wahyu Nurwasi Rofia Safi. Sebelum memasuki sesi pertama, saya ingin memberitahu teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaan di kolom chat yang tersedia dengan memasukkan nama, domisili, dan pertanyaan kalian ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh MC sebelumnya, kita akan masuk ke sesi pertama. Perkenankan saya membacakan profil singkat dari pembicara pertama kita. Mbak Liza Marieli Japri adalah seorang ibu dari 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Usia 19 tahun, 7 tahun, serta 6 tahun. Setelah lulus S2, profesi klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, tahun 2005, Lisa langsung memulai perjalanan prakteknya sebagai seorang psikolog klinis di Sanatarium Dharma Wangsa.
mental health clinic di daerah Jakarta Selatan. Ia juga adalah seorang praktisi hipnoterapi serta life coach. Lisa aktif dalam menjadi pembicara serta trainer di beberapa kegiatan bertema psikologis. Selain itu, ia juga konsultan ahli psikologi untuk Orami, platform parenting Indonesia. Kepada Melisa, materi apa yang akan disampaikan hari ini? Silakan Melisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Saya kalau lagi berhubungan dengan anak-anak mahasiswa seperti ini nih semangat banget. Karena kalian adalah generasi muda yang insya Allah nanti akan membawa negara ini ke kondisi yang lebih baik lagi. Amin. Saya akan share screen sendiri. Saya sudah jadi co-host ya? Sudah dapat ini? Oke. Terima kasih atas kesempatannya para mahasiswa corporate entrepreneurship. Kalian keren banget. Dari sekian banyaknya tema dan kalian memilih tema ini yang memang lagi apalagi di gelombang kedua seperti saat ini ya. Nggak mudah, sangat tidak mudah gitu ya. Nanti akan saya bahas dan kalian memilih tema ini dan ini terbuka untuk publik. Saya berharap nanti materinya juga sudah saya email ke panitia. Jadi mungkin nanti jika ada yang perlu bisa didapatkan dari panitia untuk mungkin jika perlu untuk pegangan ya. Jadi kita akan membahas mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Waktu saya nggak lama, padahal ini materi yang cukup padat dan berat. Mudah-mudahan saya bisa memberikannya dengan baik. Ngomong-ngomong, slide dan suara saya amankah? Untuk konfirmasi dulu. Aman. Aman ya? Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Nah, saya harus membahas dulu biar kita punya konsep pemahaman yang sama. Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai sehat mental? Mereka individu yang sehat mental adalah mereka yang dapat menyadari secara sadar mengenai kemampuan dirinya dia, gitu kan. Kemudian dia bisa mengatasi berbagai tekanan dalam hidupnya, tantangan dalam hidup, kemudian bisa bekerja secara produktif juga. Nah, kalau ketiga hal ini ada, gitu kan, biasanya kemudian kemampuan dirinya itu untuk berkontribusi dalam lingkungan sekitar itu juga positif, gitu ya. Jadi ada ciri khusus, 3 ciri khususnya itu tadi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat menunjukkan integritasnya, kemampuan dirinya, dan dapat dia mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, dia bisa bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini dari salah satu staf pengajar di psikologi UI, Bagus Takwin, kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan penyesuaian diri yang aktif. Jadi seseorang yang sehat mental adalah mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan aktif dalam lingkungan sekitarnya. Entah itu ketika lagi menghadapi masalah, untuk mempertahankan stabilitas dirinya juga, ketika berhadapan dengan kondisi baru seperti saat ini pandemi, gitu. Kita punya nggak kemampuan untuk itu, gitu kan? Ketika kita mampu untuk beradaptasi dengan baik, itu kita disebut insya Allah sebagai individu yang sudah sehat mental. Kalau dari Kemenkes sendiri adalah ini. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita, gitu ya, psikologis kita itu berada dalam keadaan tentram dan tenang, gitu. Sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan juga menghargai orang lain sekitar, gitu. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan dan potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian dia bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang sehat mental. Jadi banyak orang yang salah kaprah. Ketika kita menyebut kata sehat, itu kesannya tuh sehat fisik saja. Padahal sebenarnya yang namanya sehat itu terdiri dari sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat sosial. Gitu. Karena kenapa? Karena kita bagaimanapun juga masih makhluk sosial yang harus berinteraksi dalam lingkungan sosial kita. Gitu. Jadi kitanya fisiknya sehat, mental kita sehat, tapi kerjanya gangguin tetangga. Nah, itu nggak sehat, gitu ya. Jadi kesehatan itu terdiri dari 3 komponen, fisik, mental, dan juga sosial. Bukan hanya sekedar sehat fisik aja. Kesehatan mental itu sendiri adalah pondasi kita itu untuk proses berpikir, beremosi, belajar sehari-hari, bekerja, bagaimana kita tangguh menghadapi tantangan hidup, dan juga keyakinan akan diri kita sendiri. Kalau kita sehat secara mental, kita akarnya kuat, istilahnya demikian, kalau kami di psikologi bilangnya, kita tuh mampu untuk apapun masalah, apapun tantangan, apapun kondisi kehidupan yang sedang terjadi, kita tuh biasanya punya keyakinan bahwa, ya aku bisa kok, ini mau gimana nih? Gitu ya. Kesehatan mental itu juga merupakan kunci untuk kemampuan sosial yang baik. Dari tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa ada yang namanya interaksi sosial yang tetap kita harus lakukan. Ya, nah di masa pandemi ini nggak mudah banget. Tadi sudah saya katakan di awal. Sebagai makhluk psikologis gitu ya, kita itu selalu butuh rasa aman, tenang, damai, dan
Kalau orang Jawa tuh bilangnya ajek gitu. Apa ya? Ajek tuh Jawa apa Sunda tuh? Ajek, ajek tuh mengakar gitu, brek gitu. Kalian harus membayangkan kayak kita pohon tuh ada akarnya. Jadi kita mengakar dengan kuat. Nah, masa pandemi ini itu tiba-tiba tuh kayak akar kita kecabut gitu. Jadi kita kayak ngawang-ngawang. Apalagi kalian ya di fase, karena tadi saya ngelihat secara sekilas peserta webinar siang ini kurang lebih kayaknya fase-fase akhir remaja akhir sama dengan dewasa muda. Dimana kalian tuh harusnya ada di luar sana tuh, lagi bergaul, lagi berinteraksi sosial, lagi benar-benar mencoba kanan dan kiri gitu kan, lagi harus ketemu teman, lagi rapat seminar gitu yang kita face to face, bukan kayak begini nih gitu kan, ketemu pacar, ketemu semua deh, lagi trial dan error mengalami experience. Nah, tiba-tiba kalian nggak bisa gitu, kayak akar kalian tuh toto kecabut, terus aku ngapain di rumah? Terus aku gimana nggak ketemu teman? Nah, itu kadang-kadang kita mengalami kebingungan. Semua pasti mengalami itu, tidak hanya kalian, orang yang dewasa juga, anak-anak yang lebih kecil lagi apalagi gitu kan, karena mereka ada di fase bermain gitu. Nah, cuman ketika kita dikatakan mengalami sehat mental, punya mental yang cukup sehat, biasanya fase kagetnya itu nanti perlahan-lahan berlalu. Terus kita mulai mengolah tuh, oh oke, apa yang bisa aku lakukan ya? Terus aku harus bagaimana nih? Adaptasinya seperti apa? Terus kira-kira secara produktif apa yang bisa lakukan? Nah, itu udah mulai mikir. Nah, ketika orang-orang yang gagal melakukan proses ini, gitu ya, beberapa hal yang sekarang terjadi biasanya adalah ini. Yang pertama adalah cabin fever, gitu ya. Cabin itu ya kabin. Fever itu kita kayak demam dalam kabin, gitu kan. Nah, cabin fever ini ditemukan dulu biasanya untuk orang-orang yang individu-individu yang tinggal di daerah dunia barat ya, gitu, yang ada salju, yang ada yang seperti itu deh, di mana mereka harus ngendep gitu kan di dalam rumah lama gitu kan segala macam. Jadi kemudian nggak bisa bersosialisasi. Biasanya itu dialami oleh mereka-mereka yang berada pada kondisi itu. Kita nggak pernah sebenarnya gitu kan, bahkan dalam kondisi kita ada bencana tsunami, bencana gempa gitu kan, biasanya itu hanya berapa saat habis itu keluar gitu. Nah, jadi cabin fever itu biasanya dialami oleh mereka-mereka yang tinggal di dunia barat sana. Tapi sekarang ini cabin fever itu dialami oleh satu dunia gitu kan. Ini adalah gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang saat mereka terkurung di dalam satu tempat untuk jangka waktu yang cukup panjang, nggak mampu untuk meninggalkan tempatnya, dan tidak mampu melakukan interaksi sosial dengan baik. Interaksi sosial ini dalam arti face to face ya, bukannya sekedar virtual gitu kan. Nah, ini biasanya mereka-mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan baik kemudian mengalami cabin fever. Gejalanya apa biasanya? Resah, gelisah, bosan yang luar biasa. Terus iritasi itu kayak gampang marah, impatient, nggak sabaran, cemas, anxiety, terus lack of motivation, tugas-tugas kuliah mungkin nggak mau dikerjakan, tugas kelompok nanti dulu gitu. Jadi lack of motivation, merasa sepi banget, merasa nggak ada harapan gitu kan. Apalagi kemudian nanti lama-lama ada yang bisa mengalami depresi. Ini biasa gejala dari cabin fever. Yang efeknya biasanya kemudian jadi nggak bisa mengatasi tugas-tugas harian. Tidurnya susah, atau tidurnya malah kebanyakan. Susah untuk konsentrasi, kemudian ada perubahan dalam cara mengurus badan, nggak mau mandi, pakaian juga nggak diganti-ganti gitu kan, jadi changes in grooming. Kemudian ada pola yang berubah juga di pola makan gitu kan, penggunaan alkohol atau obat-obatan yang terlalu banyak. Nah, saya harus menekankan, bagaimana kita tahu kalau kita stres? Itu dulu ya. Biasanya ini saya sudah menyebutkan beberapa. Ada perubahan pola tidur dan ada perubahan pola makan. Biasanya itu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya, aku stres nggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu ya, itu keluargaku tuh lagi stres apa enggak. Yang kalian harus perhatikan paling gampang, itu sebenarnya adalah 3. Perubahan pola makan, perubahan pola tidur, sama emosi biasanya. Emosi itu apakah dia lebih gampang nangis, lebih gampang marah, lebih gampang, pokoknya seperti itu. Nah, kalau perubahan pola makan itu biasanya jadinya antara dia bisa kebanyakan makan, atau jadi tidak bisa makan. Jadi orang beda-beda nih. Ada orang yang stres jadinya nggak bisa makan, gitu kan, kehilangan nafsu makan. Ini biasanya gampang. Iya, kayaknya dia stres deh nih, soalnya dia lagi susah makan. Nah, yang susah itu biasanya orang yang enak makan, gitu kan. Apaan dia stres? Orang dia lagi makan, sehari makan bisa, sekali makan bisa 2 piring, 3 piring kok, gitu. Nah, yang kita lihat, apakah ada perubahan yang signifikan? Kalau ada perubahan yang terlalu signifikan, jangan-jangan dia lagi stres. Yang biasanya 1 piring cukup, sekarang 3 piring gitu misalnya. Nah, begitu pula dengan tidur. Ada orang yang ketika stres tidurnya jadi susah, yang kita sebut sebagai mungkin gejala insomnia, tapi ada orang yang pada saat stres itu jadinya malah jadi kebanyakan tidur.
Pernah nggak kalian yang tidurnya udah 12 jam tidur masih lelah? Udah tidur 14 jam pun bangun-bangun tuh masih kayaknya capek banget. Nah, jangan-jangan kalian stres. Jadi perhatikan dari pola makan, pola tidur, sama emosi biasanya. Ini yang paling gampang untuk diperhatikan. Kemudian yang biasanya juga dialami dalam masa pandemi ini adalah burnout. Burnout itu apa sih sebenarnya? Burnout itu adalah kondisi, bukan hanya sekedar kondisi lelah biasa, tapi lelah yang kronik. Baik dari sisi fisik, emosi, dan juga mental. Gitu, akibat proses stres yang berkepanjangan dan nggak terolah dengan baik. Gitu. Nah, biasanya burnout ini untuk masalah-masalah di kantor. Tapi sekarang ini gitu ya, burnout itu bisa muncul dalam kehidupan, perkuliahan, hubungan romantis dengan pacar kalian. Ini ada masalah yang nggak kelar-kelar, aku burnout banget deh dengan kondisi ini. Gitu misalnya kan. Atau parenting, atau bahkan pertemanan. Gitu. Ketika kalian merasa kalian dimanfaatkan dengan teman kalian, ketika kok ini one way doang ya hubungannya, gitu. Ini bisa banget. Ciri-cirinya kurang lebih sama seperti cabin fever, tapi biasanya ada lebih rasa lelah yang luar biasa, itu sih. Kemudian perasaan kayak nggak akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, perbedaan antara stres dengan burnout ini juga harus diwaspadai. Burnout itu biasanya stres yang berkepanjangan. Jadi bukan hanya sekedar satu stres yang terjadi dan kemudian menyebabkan kita burnout. Enggak. Biasanya burnout itu ada stres yang berkepanjangan yang menyebabkan kita kemudian sampai pada titik burnout. Jadi kalau stres itu biasanya lebih kepada short term, kalau burnout itu biasanya lebih kepada yang kayak long term dan never ending gitu perasaannya. Nah, sekarang ada penelitian terbaru bahwa tidak hanya sekedar burnout, tapi ada yang namanya pandemic related burnout. Gitu. Kita makin cemas dengan kondisi ini, apalagi seperti yang tadi saya katakan gelombang 2, gitu kan, yang ketika ada teman saya mengatakan, gila ya gelombang 2 ini rasanya kayak ada orang yang main bedak tabur, ada orang yang rasanya lagi main tepung, gitu ya, yang kayaknya hoi gitu ditabur-taburin dan semua bisa kena dengan gampangnya. Gitu, itu yang menimbulkan kita cemas. Hah, aku gimana ya? Keluarga terdekatku bagaimana ya? Terus ini kapan berakhirnya nih? Gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul di kita. Gitu kan. Jadi ini bukan kondisi burnout yang umum, gitu kan, tapi karena pandemi yang berkepanjangan dan belum kelar juga sampai dengan saat ini. Gitu, sehingga membutuhkan pendekatan dan penanganan yang berbeda. Jadi dia rasa frustasinya lebih banyak, rasa helpless-nya lebih meningkat gitu biasanya. Ya. Nah, kenapa sih kita lelah secara mental? Ini ada salah satu profesor dari University of Oregon, dia mengatakan karena kita punya a high intensity emotion. Jadi ibaratnya dengan gampangnya saya mencoba menjelaskan kayak kita mobil kita injek gas terus-terusan. Gitu kan. Jadi kita selalu ada, kalau diperhatikan di sini tanda panah saya, kita ada di atas sini terus nih, di high intensity antara orange tua dan biru tua. Gitu kan. Padahal sebenarnya kalau yang bagian biru ini kayak kita lihat itu kayak positif gitu, excited, elated gitu kan, ecstatic gitu kan, kayaknya positif banget. Tapi kalau kita terus-terusan ada di sini, kita akan burn out secara mental. Apalagi di posisi yang ada di orange tua, marah, cemas, takut. Kita jadi sekarang tuh lagi ada di posisi high intensity ini terus-terusan. Jadi kayak kita, kalian pasti pernah ngeliat ya kayak ada hamster di apa tuh? Di mainannya dia tuh yang muter-muter gitu. Nah, kita tuh kayak muter-muter di situ nggak kelar-kelar tuh, yang mengakibatkan kemudian kita jadi lelah secara mental. Gitu. Nah, yang harus saya sampaikan, tidak semua stres itu buruk. Gitu ya. Ada stres itu dibagi 2, eustress dan distress. Eustress itu sebenarnya adalah stres-stres yang baik. Contohnya apa? Contoh, kalau kalian tidak ada midterm test gitu kan, tidak ada ujian akhir semester gitu, mungkin kalian tidak akan pernah belajar. Nah, ya kan? Gitu. Pasti tenang aja, nggak usah belajar gitu kan. Nah, tapi karena kita ada tantangan, ada tuntutan, mau ujian, jadi harus belajar ya gitu. Nah, biasanya kemudian kita jadi mau untuk belajar. Itu stres-stres yang baik, yang memicu kita untuk melakukan yang terbaik dalam kondisi kita. Nah, tapi ada stres-stres yang kita sebut sebagai distress. Ini adalah stres-stres yang negatif. Stres-stres yang rasanya tidak ada solusinya. Stres-stres yang berkepanjangan. Stres-stres yang dimana kita rasanya tidak punya kendali dan pengelolaan yang baik akan hal tersebut. Dan ini berlangsung berkepanjangan. Itu biasanya akan menimbulkan distress. Jadi orang hidup itu pasti punya stres. Itu sudah pasti. Kalau tidak ada stres, kita tidak bergerak. Tapi apakah itu eustress atau distress, itu kita yang harus olah. Karena yang sesuatu hal yang buat seseorang distress, mungkin buat orang lain itu adalah eustress. Nah, itu kita yang tahu. Kenalilah diri kalian. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di psikologi rumusan masalah itu adalah ini. M sama dengan F
plus E negatif. M itu adalah masalah, F itu adalah fakta, E itu adalah emosi negatif. Jadi mari kita berandai-andai. Faktanya F, ini ada kondisi pandemi, ya. Kita tidak punya tip X, kita tidak punya reset factory setting button, di mana kita bisa menghilangkan fakta tersebut, nggak bisa, gitu. Tapi fakta ini menjadi muncul masalah ketika fakta ini ditambah dengan emosi negatif terus-terusan. Saya nggak mengatakan bahwa kalian nggak boleh cemas ya. Saya nggak mengatakan kalian nggak boleh takut. Saya nggak mengatakan kalian nggak boleh berpikir gitu. Enggak, gitu kan. Tapi kita bisa mengelola itu dengan baik nggak? Ketika kemudian ada emosi negatif yang terus-terusan datang, kemudian ditambah dengan fakta, maka masalah itu akan timbul. Gitu kan, kalian menjadi tidak sehat mental pasti. Dan gejalanya banyak, ada yang jadi insomnia, ada yang jadi punya masalah emosi, ada yang jadi punya masalah gangguan tidur gitu kan, ada yang jadi halusinasi bahkan gitu kan pada kasus-kasus yang lumayan kronik. Ini sebenarnya yang terjadi. Nah, kita nggak bisa menghilangkan fakta, tapi kita bisa mengelola E-nya, emosi kita. Bisa nggak kita kelola itu dengan lebih baik? Kecerdasan emosional ini yang dibutuhkan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Coping, ini beberapa tips dari para psikolog biasanya, coping stres dan manajemen stres. Belajar menerima suatu hal yang sulit diatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah. Menerima itu bukan berarti kita pasif. Banyak orangnya, kok kesannya aku nggak ngapa-ngapain sih, menerima doang. Enggak gitu. Belajar menerima itu kayak kita menerima, tapi kemudian kita mengolah. Oke, apa yang bisa aku lakukan ya? Gitu kan. Yang terbaik yang bisa aku lakukan dalam kondisi yang penuh tantangan ini. Gitu, itu prosesnya. Jadi bukan belajar menerima itu kesannya pasif, kayak cuman baring-baringan, goler-goleran, dan kita nggak ngapain, nggak begitu. Ya, kemudian selalu berpikir optimis. Bedakan antara optimis dengan, kalian pasti sudah sering dengar, ada yang namanya toxic positivity. Toxic positivity itu adalah orang yang positif banget, tapi jadinya beracun, overdosis gitu istilahnya. Kayak misalnya kondisi yang ini memang nggak enak nih gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa kondisi ini nggak nyaman. Aku menyadari aku merasa tidak nyaman. Aku menyadari aku punya cemas. Tapi aku yakin secara optimis aku bisa melakukan yang terbaik. Nah itu adalah optimis. Kalau toxic positivity itu kayak enggak kok nggak apa-apa. Enggak semua oke-oke aja. Enggak aku nggak takut. Enggak aku nggak cemas. Nah yang kayak gitu terus. Itu namanya toxic positivity dan biasanya orangnya jadi tidak problem solver. Gitu kan, dia cenderung untuk mengabaikan itu dan kemudian tidak ada solusi-solusi yang bisa dia keluarkan. Gitu. Jadi bedakan antara optimis dengan toxic positivity. Kalau kalian sudah sampai pada titik burnout, coba meminta saran dari orang yang terpercaya. Entah itu sahabat kalian, entah itu mentor, entah itu guru, entah itu pemuka agama yang kalian percaya, atau bahkan ke psikolog atau terapis, itu juga nggak apa-apa gitu. Belajar mengelola diri, kemudian lakukan aktivitas fisik. Meditasi atau teknik relaksasi ini juga penting. Kenapa fisik menjadi penting? Karena kita mencoba untuk mengolah energi yang ada di dalam. Emosi itu adalah energi. Kalau kita cuma tidur-tiduran, goler-goleran itu biasanya jadi makin berat rasanya. Gitu. Jadi aktivitas fisik itu juga dibutuhkan, ya. Menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai, apapun itu. Gitu kan. Setiap orang punya kesukaannya masing-masing, tapi jangan lupa gitu kan, sisihkan waktu juga untuk tugas dan tanggung jawab. Jadi hidup adalah masalah keseimbangan. Kemudian melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti yang kalian lakukan nih, para mahasiswa. Ini luar biasa banget, gitu kan. Ketika kemudian nanti mungkin kalian mendengar, ih gila ya webinarnya, gitu kan. Gue dapat masukan banyak banget, gitu. You feel good. Dan ketika kalian feel good, itu ada hormon-hormon happy, ada hormon-hormon hormon-hormon that you feel meaningful yang akan keluar tuh, yang membantu kemudian imunitas kita pun jadi naik gitu ya. Kemudian menghindari cara-cara negatif untuk meredakan stres. Biasanya ketika orang stres itu banyak yang pelarian kayak ngerokok, mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan atau bahkan menggunakan narkoba. Nah ini nggak ada solusinya sama sekali. Jadi hindarilah hal-hal ini. Hidup dengan mengedepankan kualitas dan bukan kuantitas gitu. Jadi manajemen waktu kalian yang harus diatur dengan lebih baik, melakukan hal-hal baru yang menantang. Yang biasanya nggak pernah masak, tiba-tiba di pandemi ini karena ada kelebihan waktu, ayo kita belajar masak yuk, gue nggak pernah baking nih, gue mau baking gitu. Jadi do something yang baru dan menantang, dan itu akan merangsang otak kalian juga gitu. Kalian akan merasa excited gitu ya. Segala hal yang kalian lakukan tadi, tips-tips yang tadi saya berikan itu sebenarnya kelak pada akhirnya nanti itu akan membentuk yang kita sebut sebagai self-resilience, ketangguhan diri. Gitu kan, kemampuan untuk mengatasi segala tantangan, cobaan, masalah, trauma, krisis-krisis pribadi kita maupun kendala dalam kehidupan.
gitu. Jadi sekarang orang-orang yang, kalau dulu kalian mungkin pernah dengar, yang survive, kalau kata Charles Darwin, yang survive itu adalah yang paling kuat, kata Charles Darwin. Nah, pada masa sekarang, yang paling survive adalah mereka-mereka yang punya ketangguhan diri, di mana ketangguhan diri itu bukan berarti hanya sekedar kuat, gitu. Karena orang-orang yang tangguh, gitu kan, orang-orang yang resilient, sebenarnya itu fleksibel juga loh. Kalian harus membedakan antara kayu dengan air, batu dengan air, gitu kan. Kita harus belajar bagaimana kita menjadi seperti air yang bisa fleksibel. Dia tangguh. Tangguh dalam arti dia mau dilempar ke dalam mangkok, dia akan berbentuk mangkok. Dia mau dilempar ke dalam baskom, dia akan berbentuk baskom. Kemudian dia dilempar lagi ke dalam gelas, dia akan jadi gelas, gitu kan. Kalau gelasnya tinggi, dia gelasnya tinggi. Kalau gelasnya pendek, cangkir, dia jadi cangkir, gitu kan. Jadi dia fleksibel, dia tangguh. Nah, orang-orang yang kuat itu kayak kayu, kayak besi. Makin kuat kalian, makin kuat secara nggak apa-apa, aku pasti kuat, yang kayak gitu maksud saya ya, itu makin gampang kalian dipatahkan gitu. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan stres yang berkepanjangan biasanya. So, tujuan kalian, target kalian adalah bagaimana saya bisa melatih ketangguhan diri saya. Ini yang sekarang paling penting dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini di masa pandemi yang belum tahu sampai kapan selesainya. Ya, kenapa penting? Ya karena kemampuan ini nanti yang akan melatih kita, nggak hanya sekedar untuk bertahan hidup loh. Tapi kita juga dilatih untuk bangkit kembali menjadi individu yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih mampu bersikap fleksibel. Jadi sekali lagi, mereka yang tangguh itu, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sangat fleksibel, gitu. Bukan hanya sekedar kaku, bukan hanya sekedar kuat, gitu kan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu juga untuk fleksibel dalam kondisi apapun. Gitu ya. Sehat mental adalah pilihan pribadi yang dibuat secara sadar dan diikuti secara konsisten oleh tindakan-tindakan nyata kita untuk mewujudkannya. Gitu. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba langsung sehat mental dari mulai lahir sampai dengan meninggal, nggak ada. Biasanya sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental kita itu juga adalah hal-hal yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, kita lakukan banyak latihannya. Kadang-kadang kita mundur sedikit, stres, tapi kemudian kayak ada, oh ya, ini aku lagi stres nih, tunggu bentar ya, aku istirahat dulu. Oh ya, tunggu bentar ya, aku bisa ngapain ya. Oh ya, aku mau me time dulu ya. Nah, itu ada untuk kita bounce back again, gitu. Itu aja materi dari saya. Semoga tadi presentasinya lancar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Lisa atas materinya. Tapi Mbak Lisa jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Lisa nih. Tapi sebelum ke sesi Q&A, kita masih ada pakar yang mau sharing materi. Pakar berikutnya adalah Dr. Yati Sri Hartini, MSc Spesialis Kesehatan Jiwa. Beliau adalah lulusan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan S2 Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UGM, juga PPDS Psikiatri Fakultas Kedokteran UGM. Kepada Dr. Riyati, silakan dok untuk materinya disampaikan. Baik, terima kasih Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dari Presiden University. Selamat siang Mbak Lisa. Selamat siang Ibu. Iya, nanti kita berbagi ya. Iya, insya Allah. Ya, baik. Selamat siang juga untuk peserta seminar siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Presiden University ya yang sudah memberi kesempatan kepada kami mewakili PMI untuk berbagi pengalaman sih sebetulnya tepatnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa untuk menyampaikan pengalamannya juga di sini ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan dari saya, dari Mbak Lisa itu sebagai pemancing aja harapannya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa menyampaikan dari sisi teman-teman seperti apa sih pengalamannya gitu. Judul saya nggak jauh-jauh beda dari Mbak Lisa tadi, tapi insya Allah melengkapi ya apa yang sudah disampaikan dari Mbak Lisa. Oke, berbicara tentang coronavirus disease 2019, ini adalah kata-kata yang sudah akrab di telinga kita sejak akhir tahun 2019 ya, dan ini dari awal 2020 di Indonesia ada 2 kasus terkonfirmasi. Namun dalam waktu 1 bulan ini tuh langsung seluruh provinsi di Indonesia mendeklarasikan ini loh di provinsi saya ada yang terkonfirmasi. Artinya memang begitu cepatnya, begitu masifnya dari
penyakit ini. Dan ternyata ini tidak hanya berdampak pada fisik dari penderitanya saja, tapi kita pasti setuju nih, ini semua berefek pada banyak sektor ya, ada banyak sektor sosial, jelas ya, yang awal-awal pandemi itu ada PSBB, sekarang ada PPKM, gitu. Terus dampak pariwisata, pendidikan, teman-teman juga merasakan ya, teman-teman mahasiswa yang tadinya di kampus, sekarang harus mungkin di rumah, gitu kan. Dan ternyata yang terdampak tidak hanya satu profesi saja, tapi juga semua profesi. Semua profesi dari mulai siswa anak kecil ya, siswa kecil dari siswa SD gitu kan, sampai mahasiswa, sampai bahkan tenaga kesehatan pun terdampak. Ya. Dan ini juga melihat semua usia juga terdampak dari mulai balita hingga lansia. Kenapa balita terdampak? Kita bisa lihat misalnya contoh kecil aja, balita itu mempunyai hak untuk mendapatkan imunisasi. Namun di awal-awal pandemi ada larangan untuk datang ke rumah sakit. Ini adalah satu dampak kecil aja, belum dampak ke sektor yang lain ya. Dari sektor kesehatan mereka sudah terdampak. Nanti kita akan lihat juga dampak secara psikis ya, secara fokus lagi ke psikis. Apa sih kasus-kasus apa sih yang kami tangani di Rumah Sakit PMI Bogor? Baik, apa sih sebetulnya faktor risiko yang meningkatkan terjadinya gangguan mental atau ketidakseimbangan psikologis? Tadi Mbak Lisa sudah menyebutkan banyak. Ya, di sana salah satunya adalah pembatasan sosial tentunya ya, yang tadinya kita bisa berbareng sama keluarga ketika Idul Fitri, sekarang dibatasin gitu kan. Yang biasanya berbaur dengan teman-teman di kampus, jadi dibatasin, semuanya serba terbatas. Nah, ketidakjelasan wabah. Awal pandemi, semua orang takut keluar rumah. Namun, dalam seiring perjalanannya, mulai berani untuk keluar rumah, mulai menyesuaikan, dan ternyata juga grafik dari pandeminya mulai melandai. Namun, beberapa waktu terakhir ini ternyata mulai terjadi gelombang 2. Jadi muncul juga pertanyaan, kapan kita kembali ke hidup normal? Belum lagi masalah-masalah terkait tidak terkait pandemi. Misalnya nih, masalah rumah tangga. Ada kasus datang ke rumah sakit kami, konsultasi. Memang ada rencana, ada pasangan ya datang, memang ada rencana untuk berpisah dan sudah mendaftarkan diri di pengadilan agama. Ternyata apa? Pengadilan agama lockdown, akhirnya proses mereka tertunda gitu. Mungkin banyak hikmah sebetulnya yang bisa diambil, namun tidak semua orang bisa mengambil apa sih sisi positif dari kondisi ini gitu ya. Karena memang ini adalah situasi yang tidak mudah. Nah, perubahan rutinitas yang tadinya bekerja di kantor harus WFH gitu kan. Ini juga membutuhkan strategi coping yang tidak mudah. Yang lain, kesulitan mendapatkan akses kesehatan, terapi, dan pengobatan. Ini saya contohkan aja pada pasien-pasien kami, pasien psikiatri yang kronis, gitu kan. Mereka sebaiknya mendapatkan pengobatan yang teratur. Namun, di awal pandemi sempat ada larangan ke rumah sakit, dan kondisi-kondisi yang tidak darurat tidak perlu datang untuk ke rumah sakit ya. Jadi, ada keterbatasan ketika meminta rujukan ke puskesmas. Ini karena kondisinya stabil, jadi nggak perlu untuk konsultasi ke rumah sakit gitu kan. Namun apa yang terjadi ketika mereka tidak mendapatkan terapi? Pada bulan pertama, kedua mungkin masih oke, namun ketika bulan ketiga mulai muncul gejala. Ini juga meningkatkan risiko kekambuhan ya untuk pasien-pasien yang sudah sebelumnya mengalami gangguan psikiatri. Nah, ini yang juga mungkin kita alami atau ada keluarga atau teman yang meninggal. Ketika kematian keluarga, teman, atau yang lain terjadi ketika di musim non-COVID, itu adalah sesuatu yang sulit. Dan ketika di musim COVID itu pasti akan semakin sulit ya, karena di sana ada perlakuan khusus untuk pemakaman, dan takziah juga tidak bisa sebebas sebelumnya, gitu kan. Jadi ini juga, dan belum lagi kewajiban keluarga yang harus isolasi ketika memang mungkin kematiannya disebabkan karena COVID ya, itu juga sesuatu yang tidak mudah. Belum lagi perjalanan dari COVID-19 itu sendiri. Kenapa saya di sini sebut sistem saraf? Di sana juga ada yang memunculkan gejala mirip gangguan psikiatri gitu. Karena kita tahu kan COVID itu kan berhubungan dengan pernafasan ya.
Jadi pernafasan terkait dengan oksigen, ketika oksigen di otak itu berkurang, banyakkan karbon dioksida di sana juga bisa memunculkan adanya gangguan-gangguan mirip gangguan psikiatri berat, misalnya ada halusinasi gitu. Namun ternyata problemnya ini adalah ketidakseimbangan oksigen di otak. Baik. Ini adalah data dari PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia. Data ini didapatkan 5 bulan pertama pandemi ya. Didapatkan dari ini soal periksa. Jadi di situ ada instrumen, mereka mengisi sendiri, terus diinterpretasikan. Jadi ada 65% responden yang mengalami kecemasan, 62% mengalami depresi, dan 75% mengalami trauma. Dan di sini kita bisa lihat nih, masalah psikologis terbanyak ditemukan pada usia 17 sampai 29 tahun. Ini adalah usia-usia produktif, ya. Dan ternyata di lansia juga didapatkan problem nih di atas 60 tahun. Kenapa? Ya, lansia biasanya mereka ketika sebelum pandemi ada kesempatan untuk sharing, berbagi dengan teman-teman seusianya gitu ya. Namun ketika pandemi semua dibatasin, akhirnya mereka merasa sepi, sendiri, loneliness, tidak ada dukungan gitu. Itu juga ternyata mereka terdampak. Ini saya sampaikan beberapa kasus yang datang kepada kami. Jadi ada Nyonya K, 54 tahun, dia pedagang. Gejalanya tidak bisa tidur, ada keluhan lambung, takut sakit parah, tidak berani pergi ke pasar, mudah marah, nyeri terjadi sejak awal pandemi, overthinking, dan tidak fokus. Ya, kasus yang lain. Nah, ibu rumah tangga, profesi ini juga terdampak ya. Ada gejala, Nyonya S datang ke kami, jadi gejalanya putus asa, terpikir untuk menyerah, mudah lupa, lesu, lelah, kadang bengong, merasa tidak berguna. Anak-anak sekolah di rumah, gitu kan? Belum pekerjaan rumah yang memang sudah menjadi tanggung jawab rutin mereka. Ketika anak-anak berada di rumah, oh ternyata ini bukan sesuatu yang justru menjadi membantu gitu ya. Ternyata ada yang harus menyesuaikan diri dengan sekolah online gitu kan, harus didampingi segala macam, dan ini menimbulkan permasalahan dan tentu saja menuntut adanya coping dari Nyonya S ini. Yang berikutnya adalah, nah ini Nona C, mahasiswa semester 5, sejak pandemi kuliah online, biasanya ada di kos gitu kan, dia harus berada di rumah, kuliah dari rumah gitu kan, cemas, menunda tugas kuliah, overthinking, mudah terdistraksi, lebih banyak ngemil. Tadi Mbak Lisa menyampaikan ada banyak makan gitu kan, ada yang sedikit makan, ada yang banyak makan. Tapi ketika ini terjadi memang ada perubahan yang signifikan, berarti kita perlu curiga, oh ternyata ini kemungkinan ada sesuatu nih gitu. Tapi kita tidak bisa langsung menjudge ya, oh jangan-jangan dia depresi nih, jangan-jangan dia cemas nih. Kita tidak bisa menjudge seperti itu, karena kembali lagi, misal ditemukan satu gejala nih, ada teman yang banyak ngemil gitu, kita nggak bisa langsung menjudge. Karena kembali lagi kita harus mencari gejala-gejala yang lain, dan tidak kalah penting adalah validasi seorang ahli. Ya, ini adalah yang lain, minim motivasi, murung, dan berat badannya naik ya, karena tadi banyak ngemil. Nah, ini Tuan R, pensiunan, usia 65 tahun, mudah lupa, mudah marah, mudah tersinggung, adanya nyeri berkepanjangan, dan masih mengurusi pekerjaan. Ya, jadi dari beberapa kasus tadi, ada 3 hal yang kelihatan ya. Jadi dari sisi pola pikir, tadi ada yang Ibu ini terpikir untuk menyerah, gitu ya, dari pola pikir, terus ada tadi takut berlebihan, terus selain pola pikir ada emosi yang terganggu, ya emosi labil, emosi marah, dan adanya perilaku yang terganggu. Jadi ketika kita berbicara tentang jiwa, kita melihat itu tadi, pola pikir, perilaku, dan emosi. Apakah ada terjadi perubahan di sana? Ya, perubahan ketiganya ya, bukan hanya salah satu saja. Kalau misalnya ada, berarti perlu kita pikirkan adanya kemungkinan ketidakseimbangan di faktor psikologisnya. Ya, ini kadang mungkin pada kasus yang pertama nih, yang ibu-ibu pedagang tadi, ini cemasnya normal apa nggak normal sih, gitu kan? Memang kembali lagi, tadi Mbak Lisa menyampaikan masalah adalah F+E gitu ya. Faktanya saat ini kita semua sedang mengalami pandemi ya. Artinya yang berubah itu adalah lingkungan. Diperlukan adanya emosi yang
yang menyesuaikan ya, adaptasi dari masing-masing kita agar tidak sampai menjadi bermanifest menjadi gangguan kesehatan mental. Ini saya bandingkan antara cemas yang normal. Kecemasan itu kan memang dalam kadar porsi yang pas itu dia normal ya, tapi kalau dalam porsinya berlebihan dia masuk dalam yang patologis, yang tidak normal. Yang pertama ini adalah kecemasan normal, khawatir tentang kejadian khusus, misalnya dalam pekerjaan, ujian sekolah, atau sebuah janji. Kalau yang tidak normal, dia menetap. Jadi lama ya, khawatir tanpa penyebab yang jelas. Jadi nggak ada penyebabnya. Kalau ini kan jelas ya penyebabnya ya. Lalu ada gejala juga membatasi aktivitas sosial, mengganggu pekerjaan, sekolah, dan atau relasi keluarga. Yang berikutnya, yang kedua tentang ini ya, adanya kesulitan relaksasi, sulit tidur atau berkonsentrasi, namun kembali lagi ketika penyebabnya hilang, ini pun ikut hilang, gitu. Gejala yang muncul ikut hilang. Kalau yang tidak normal, adanya mood yang labil, adanya gangguan tidur, gelisah, kesulitan konsentrasi, dan ini menetap. Nah, di sana kecemasan yang normal juga ada nyeri nih, nyeri otot, tegang, lelah, namun kondisinya jelas, misalnya setelah olahraga atau lama di depan komputer. Kalau yang tidak normal, dia nggak ngapa-ngapain tapi dia lelah, dia nyeri otot, tidak terkait dengan keluhan fisik ya, jadi tidak ada penyebab yang jelas. Dan ini terjadi lebih dari 6 bulan ya, tadi karena kronis. Kalau misalnya kondisi yang pertama ini yang terjadi, jadi kemungkinan itu cemas yang normal ya. Terus kalau yang ini berarti ini yang perlu konsultasi lebih lanjut kepada ahli. Ini kita berbicara tentang depresi. Ketika berbicara tentang depresi, teman-teman bisa melihat ya dari pertama moodnya yang depresi, sedih gitu ya. Dari moodnya depresi. Terus ada kehilangan minat atau kesenangan. Mungkin teman kalian tadinya atau kalian sendiri tadinya sering menekuni hobi gitu, tapi tiba-tiba keinginan itu hilang sama sekali gitu. Terus yang ketiga adanya penurunan energi, ya keadaan mudah lelah gitu. Ini adalah 3 gejala utamanya. Dan di sana juga ada beberapa gejala tambahan, yaitu penurunan konsentrasi, adanya harga diri dan kepercayaan diri yang menurun, ide rasa bersalah, kegelisahan, gangguan tidur, penurunan nafsu makan, dan yang ekstrim adalah ide atau tindakan bunuh diri. Pada gangguan kesehatan mental, ada beberapa jenis kondisi yang dia melebih-lebihkan kondisi gitu. Ada juga yang menganggap itu remeh. Yang melebih-lebihkan itu seperti apa? Seperti cemas ya. Misalnya nih, aduh aku sesek nih, aku sesek, ayo ke IGD, aku jangan-jangan terkena COVID gitu. Ternyata ketika dilakukan pemeriksaan, validasi ahli, ternyata dia mengalami panik gitu. Jadi sebetulnya ini bukan COVID ya, jadi adalah kondisi panik. Jadi dalam tanda petik kondisi yang dilebih-lebihkan. Kondisi yang disepelekan yang seperti apa? Ada ide bunuh diri. Ada ide bunuh diri. Misalnya teman kita, aduh aku pengen ini aja deh, pengen mati aja. Gitu. Tapi temennya bilang, kamu kurang piknik kali, kamu kurang iman. Gitu. Padahal ide bunuh diri ini adalah sign loh, adanya gejala depresi. Gitu. Orang-orang di sekitarnya harus sebaiknya paham, oh ini teman kita butuh pertolongan. Mungkin dia hanya butuh tempat untuk ngobrol aja. Gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang besar, tapi dikecil-kecilkan. Dianggap sesuatu itu yang tidak penting. Ya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi cemas atau depresi? Tadi Mbak Lisa juga sudah menyampaikan beberapa trik ya. Di sini saya menambahkan saja. Ketika kita berbicara tentang manusia, kita berbicara manusia secara utuh ya. Jadi ada sisi biologis, psikologis, biopsikososial, culture, dan spiritual. Ketika kita berbicara tentang gangguan mental, tentang penyebabnya, kita juga berbicara tentang dimensi-dimensi ini. Maksudnya apa? Misalnya gini, ada faktor keturunan katakanlah ya, seorang ini memang orang tuanya ada riwayat memiliki gangguan mental, namun belum tentu dia akan manifest. Kenapa? Karena mungkin secara psikologis defense-nya baik, kepribadiannya baik, terus ketika ada stres itu menjadi eustress ya, bukan distress gitu kan. Jadi ini kan memang dia punya faktor risiko secara biologis, namun psikologisnya bagus dan sosialnya mungkin mendukung gitu kan. Pada akhirnya ini juga tidak akan muncul gejala gangguan mentalnya itu tidak akan muncul, dan spiritual di sana juga berperan. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang penyebab, kita juga melihat secara keseluruhan.
Seperti tadi kan saya bilang, kalau COVID itu ada juga yang bisa muncul halusinasi gitu ya. Mungkin orang langsung berpikir, oh ini jangan-jangan skizofrenia nih, gangguan jiwa berat gitu. Oh namun ternyata awal kenanya itu karena awalnya dia COVID, terus sempat ada penanganan sampai di ventilator segala macam, muncul halusinasi. Jadi kita harus melihat secara runut gitu ya. Kemungkinan penyebabnya adalah secara biologis gitu, memang ada ketidakseimbangan di otaknya gitu. Dan ketika kita bicara penyebab, kita melihat manusia secara utuh. Ketika kita melakukan penanganan, kita juga melihat manusia secara utuh. Ya, penanganan yang pertama, kadang ketika datang ke psikiater dibutuhkan obat. Karena apa? Karena di sana kita menjangkau ranah biologis atau fisik ya, ketidakseimbangan dari zat kimia di otak. Nah, di sini juga perlunya kolaborasi nih antara kami dan Mbak Lisa ya, psikiater, psikolog gitu kan. Jadi di sana bisa maksimal. Ketika sudah diobatin, tapi kok nggak pola pikir masih negatif, ya itu tidak akan maksimal gitu. Dan tentu saja di sini ada dukungan keluarga, support gitu kan. Terus adanya nilai-nilai budaya yang tidak memberikan tekanan berlebih mungkin ya kepada seseorang ini juga pasti akan membantu proses penyembuhan. Dan sisi spiritual juga berperan di sana. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman menghindari ya, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kelihatan kurang semangat gitu, lalu bilang, ah kamu kurang iman. Ternyata itu adalah kata-kata yang kurang tepat. Kurang iman kan di dimensi spiritual saja. Mungkin dia sudah sholat dengan rutin, sudah aktivitas agama baik gitu, namun dia masih suka gelisah, masih suka sedih, ternyata ada ketidakseimbangan di biologisnya. Jadi memang kita harus melihat manusia secara utuh. Ya, ini tadi kapan sih perlu pengobatan dan kapan tidak perlu pengobatan. Jadi memang ketika berbicara gangguan mental itu kan dari yang paling ringan hingga yang paling berat ya. Yang paling ringan kita kadang tidak memerlukan obat. Jadi di sana bisa diberikan psikoterapi. Dan tentu saja berizinkan untuk berbicara. Ketika berbicara, teman yang ada di situ juga siap mendengarkan. Mungkin terkesan gampang ya, kamu harus siap mendengarkan. Tapi tidak semua orang ahli untuk mendengarkan. Ya, pasti banyak dari kita yang belum selesai mendengarkan tiba-tiba menginterupsi gitu. Ini juga perlu dilatih. Yang berikutnya adalah perbaiki gaya hidup, ya, tidur cukup, diet yang sesuai, olahraga, hindari rokok, alkohol, dan narkoba. Ini adalah tadi ya sudah disampaikan sama Mbak Lisa, lakukan sesuatu yang membuat kamu merasa baik. Ya, batasi pekerjaan, lakukan hobi, relaksasi, dan ekspresikan emosi dirinya atau potensi dirinya. Kapan perlu obat? Tentu saja kondisi sedang atau berat ya, konsultasi ke dokter atau psikiater untuk mendapatkan terapi lebih lanjut. Apakah di sana perlu obat antidepresan, anti-insomnia, atau anti-anxiety, atau mungkin obat yang lebih ya, misalnya ada halusinasi, ya kita akan berikan antipsikotik. Dan ini akan maksimal ketika dikombinasi dengan psikoterapi. Pertanyaan lain seputar pandemi dan kesehatan mental adalah bagaimana sih angka COVID pada ODGJ? Ya, saya sempat tanya, saya nggak mendapatkan data yang real ya, berapa persen, tapi saya tanyakan kepada teman-teman di Rumah Sakit Jiwa Magelang, banyak, tapi belum terrecord dengan baik. Terus di RSJ Lawang itu juga menyampaikan hal yang sama, terus di RSJ di Jakarta juga menyampaikan hal yang sama. Saya hanya dapat satu data dari ini Rumah Sakit Jiwa Surakarta ya, ini sampai Mei 21, jadi ada. Jadi salah kalau mengatakan pasien ODGJ ini tidak bisa mengalami COVID-19 ya, itu adalah statement yang keliru. Terus ya, lalu apa sih peran kami di Rumah Sakit PMI Bogor selama peran layanan kesehatan mental yang kami berikan? Ya, jadi memang beberapa ada yang dirawat di ruang isolasi ya, tapi karena rumah sakit kami adalah rumah sakit umum, bukan rumah sakit khusus jiwa, jadi saya sebagai psikiater di sana lebih menunggu kalau ada konsultasi dari teman-teman spesialis penyakit dalam atau spesialis paru gitu ya. Kalau ada kondisi menurut asesmen mereka perlu konsultasi ke psikiatri, mereka akan konsultasi ke kami. Ini juga kami ada layanan telekonsultasi ya untuk pasien-pasien isolasi mandiri. Jadi perkembangan mereka bisa tetap terpantau. Kalau ini lebih ke layanan umum sih, home care untuk rapid dan PCR at home.
Untuk tenaga kesehatan, kita semua terdampak dari COVID ini, baik mungkin kecemasan atau ketakutan. Pada awal-awal pandemi, kami dari awal ada melakukan ini ya, opini, obsesi seputar kondisi terkini, jadi melalui Zoominar juga untuk mendukung agar tenaga kesehatan juga tetap bisa optimal, walaupun ada masalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran COVID ini. Lalu kalau ini lebih ke Satgas ya, untuk mengencangkan lagi protokol kesehatan di rumah sakit kami. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok atas materinya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya dok. Kita masih ada sesi Q&A untuk Dr. Andi. Berikutnya ada materi yang akan disampaikan oleh pakar terakhir kita, yaitu dari tim praktisi psikososial Palang Merah Indonesia. Beliau adalah Ibu Wahyu Nurwasi Rofiasakti. Beliau lahir di Bantul pada 26 Oktober 1985. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Saat ini beliau bertugas dalam tim penanganan COVID-19 BPBD Kabupaten Bantul dan tim pendamping terkonfirmasi COVID-19 PMI Pusat. Saat ini beliau juga bekerja di BPBD Kabupaten Bantul dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk Ibu Wahyu Nurwasi Rofia, silakan Bu, untuk materinya disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore Bu. Ya, selamat sore juga Mbak Lisa, Mbak Riyati, dan juga teman-teman panitia. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, siang sore hari ini ya, dapat bergabung bersama teman-teman di sini. Seperti Mbak Lisa tadi sampaikan, kalau bergabung sama teman-teman mahasiswa itu jiwa mudanya kembali ya, Pak. Merasa lebih muda gitu. Merasa lebih muda lagi. Ya, baik. Mungkin mohon izin saya share slide yang dari saya, boleh? Ya. Ya, baik. Bisa dilihat dengan baik untuk slide-nya? Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, jadi mungkin singkat saja. Kalau tadi disampaikan panjang, nama saya Wahyu Nurwasi Rofiasakti. Saya biasa dipanggil Rofi, tapi saya lebih suka dipanggil makan atau minum kopi. Saat ini saya tinggalnya domisilinya di Bantul, Yogyakarta, yang pada saat ini termasuk wilayah yang harus dihindari atau tidak didatangi gitu ya. Tapi alhamdulillah meskipun dalam situasi ini sisi positifnya kita tetap bisa berjumpa gitu ya, meskipun dalam rangka yang terbatas. Kita menggunakan platform Zoom, tapi kalau tidak situasi seperti ini mungkin kita tidak dipertemukan gitu. Ya, tadi sudah banyak disampaikan, sudah dipaparkan terkait dengan kesehatan mental dan juga kondisi real yang dihadapi di rumah sakit oleh Mbak Riyati, dan mungkin sebetulnya banyak juga yang khususnya pada situasi sekarang ya, banyak pasien-pasien atau banyak masyarakat atau orang yang terpapar COVID-19 tapi tidak bisa dirawat di rumah sakit. Nah, ini menjadi perhatian kita juga, menjadi perhatian PMI juga, bagaimana kita tetap bisa menjangkau mereka meskipun mereka tidak atau belum mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di Palang Merah Indonesia kita memberikan layanan dukungan psikososial. Jadi kita pendekatannya lebih dukungan psikososial. Mungkin sedikit ya kita sampaikan. Jadi ini dalam situasi normal, skema secara normal, skema dukungan, sistem dukungan secara normal manusia yang tadi disampaikan bahwa kesehatan, dibilang sehat itu sebetulnya tidak hanya sehat secara fisik gitu, tapi juga psikis,
sosial dan juga fisik. Nah, di sini di Palang Merah Indonesia kita melakukan dukungan dengan pendekatan psikososial. Kenapa? Karena ketika seorang individu, ya, ini individu dan masyarakat di sekitarnya ini secara normal itu sebelumnya mereka sudah memiliki sistem dukungan sendiri. Jadi mungkin teman-teman di sini juga memiliki sistem dukungan masing-masing gitu ya. Misalnya Mbak Dita di rumah kalau biasanya dalam situasi normal, kalau lagi marahan sama pacarnya, curhatnya sama siapa itu, sama orang tuanya, ya enggak ya. Kalau lagi ngambek sama orang tuanya, curhatnya sama temen, atau misalnya habis marahin sama guru, curhatnya sama temen dan lain sebagainya, itu sistem dukungan normal. Sama juga ketika kita lagi sakit, pasti ngomong ke orang tua. Kita lagi pusing, kita curhat ke teman gitu. Itu dalam situasi normal. Nah, dalam situasi pandemik, mungkin ini akan terbatas atau bisa jadi tidak terlaksana gitu. Atau teman yang biasanya diajak curhat, mereka juga lagi pusing sendiri gitu ya. Orang tua yang lagi biasanya jadi tempat untuk curhat, mereka harus mikirin ada yang di PHK, ada yang harus sibuk dampingin adiknya sekolah online gitu. Jadi dalam situasi normal kita sudah ada sistem dukungan, tapi dalam situasi yang seperti ini bisa dikatakan situasi yang tidak normal itu sistem dukungan kita terganggu. Nah, dari konsep ini dukungan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia kita menggunakan pendekatan psikososial. Jadi kita lebih bagaimana membantu mereka untuk terhubung kembali dengan sistem dukungannya. Kalau dilihat dari pengertian psikososial sendiri, ya kalau psikologis itu kan psikologi itu apa yang ada di dalam internal kita. Kemudian sosial itu yang ada di luar atau di sekitar kita. Nah, apa yang terjadi di dalam diri kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita terhubung dengan orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga sebaliknya, apa yang terjadi di sekitar kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan seperti itu. Jadi psikologis atau psiko dan sosial itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya keduanya akan saling mempengaruhi. Jadi konsep ini yang mendasari kenapa kita Palang Merah Indonesia melakukan pendekatan psikososial untuk membantu masyarakat yang saat ini sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi tidak hanya yang terpapar saja, tapi masyarakat secara umum. Mungkin kita akan sedikit paparkan apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Nah, yang perlu kita tekankan adalah di sini kita melakukan pendekatan awal psikososial. Jadi siapa yang melakukan ini adalah relawan-relawan terlatih, tidak harus berlatar belakang psikolog, tidak harus berlatar belakang ilmu psikologi, tapi relawan-relawan terlatih. Kenapa ditekankan terlatih? Karena seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Riyati, meskipun kesannya hanya mendengarkan gitu ya, tapi butuh keterampilan, butuh berlatih bagaimana sih mendengarkan aktif, bagaimana membuka percakapan supaya tidak merasa seolah-olah diinterogasi dan lain sebagainya. Jadi layanan dukungan psikososial yang dilakukan oleh PMI ini dilakukan oleh relawan-relawan terlatih. Hampir kalau bisa dibilang 70% relawan yang bertugas ini mereka tidak memiliki latar belakang ilmu psikologis, tapi mereka sudah mendapatkan pelatihan dukungan psikososial. Jadi di masa pandemik ini ada dua kegiatan yang dilakukan, itu edukasi ini kepada masyarakat ini untuk masyarakat umum, jadi untuk lebih bagaimana mengelola stres, mengelola kesehatan mental, dan bagaimana membantu anggota keluarga yang mungkin terpapar COVID-19.
Yang kedua ini untuk keluarga individu yang terpapar COVID-19. Kenapa keluarga? Karena seperti tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Riyati bahwa keluarga ini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan. Dan yang ketiga ini untuk individu yang terpapar. Kemudian kita juga melaksanakan dukungan kelompok, sasarannya adalah relawan dan juga pekerja kemanusiaan yang lain. Kenapa relawan di sini juga menjadi salah satu target kita dalam memberikan layanan, karena relawan yang bertugas sejak awal sampai saat ini kurang lebih hampir 2 tahun hampir 2 tahun, itu mereka juga mengalami kelelahan. Kalau tadi Mbak Lisa menyampaikan stres, burnout, dan lain sebagainya, nah relawan-relawan kita juga mengalami hal tersebut karena terlalu sering mereka menghadapi situasi yang sama dan sampai pulang terbawa mimpi, kekhawatiran apakah nanti pulang dia membawa penyakit dan lain sebagainya. Ini relawan juga merupakan salah satu target untuk diberikan dukungan. Dan apa yang kita sampaikan, materi-materi yang kita sampaikan, yang pertama yaitu tentang mengelola stres di masa pandemi. Tadi sudah dipaparkan banyak sama Mbak Lisa, apa saja sumber-sumber stres dan apa aja gejala-gejalanya. Nah, ini kita memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana mengelola stres di masa pandemi. Kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa reaksi-reaksi yang muncul ketika mereka menghadapi suatu kondisi di luar kebiasaan, kemudian mereka memunculkan reaksi-reaksi stres, itu adalah reaksi-reaksi yang normal. Jadi kalau misalnya nih, bosen gitu ya, bosen, kemudian di rumah nih bingung nih mau ngapain, kemudian jadi badannya pegel-pegel, itu ya karena terlalu banyak tidak ngapa-ngapain nih. Itu adalah reaksi-reaksi yang normal. Jadi kita memberikan edukasi ke mereka bahwa apabila muncul reaksi-reaksi stres seperti tadi ya, sulit konsentrasi, kemudian bingung mau ngapain dan lain sebagainya, nah itu adalah reaksi yang normal. Kecuali kalau beberapa reaksi-reaksi itu menjadi berkepanjangan atau reaksi-reaksi yang muncul itu membahayakan diri sendiri, mengganggu kehidupan sehari-hari, atau membahayakan orang lain. Nah, ini yang reaksi-reaksi yang sudah tidak normal dan itu harus dirujuk ke psikolog. Kemudian kita juga menyampaikan edukasi terkait dengan pandemic fatigue. Nanti kita akan bahas apa itu pandemic fatigue. Kemudian kita memberikan edukasi juga ke masyarakat terkait dengan bagaimana membantu orang yang terpapar. Awal-awal, mungkin kalau sekarang kasusnya banyak dan saling membantu itu sudah mulai muncul gitu ya. Awal-awal kalau ada yang terpapar itu kemudian dijauhi dan lain sebagainya. Nah, ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat umum bahwa sebetulnya kita yang ada di lingkungan mereka ini juga bisa menjadi obat atau bisa menjadi pendukung bagi mereka. Biasanya nih kalau dalam situasi normal ya sebelum pandemik ada yang sakit, itu masyarakat di sekelilingnya itu pasti berlomba-lomba menjenguk gitu ya, menjenguk, bahkan sampai di rumah sakit pun mereka iuran untuk ngasih bingkisan, untuk ngasih sumbangan, bahkan sewa mobil. Kalau di daerah kami di Jogja ini masih kayak sewa mobil bareng-bareng nengok di rumah sakit itu dalam situasi sebelum pandemik. Nah, masa iya sih dalam situasi pandemik kemudian jiwa gotong royongnya itu malah justru hilang gitu. Harusnya rasa saling membantu, gotong royong itu harus ditumbuhkan. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat umum. Kalau tetangga kita ada yang mengalami atau terpapar COVID-19, kita harus membantu mereka. Membantu bukan berarti kemudian kita datang nyuapin dan lain sebagainya ya, tapi membantu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya dengan hanya WhatsApp gitu, gimana kabarnya, sekarang apa yang dirasain gitu ya. Terus
apa yang dibutuhin, itu sudah sangat membantu sekali. Jadi yang melakukan isolasi itu juga merasa, oh saya diperhatikan, seperti itu. Kemudian edukasi untuk keluarga individu yang terpapar. Jadi ada keluarga yang terpapar, kita memberikan edukasi kepada keluarganya. Yang pertama memastikan bahwa yang terpapar itu mendapatkan layanan medis. Nah mungkin kalau sekarang ada beberapa yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan medis, kita pastikan bahwa mereka terpantau oleh medis atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini bisa jadi puskesmas atau satgas dan lain sebagainya. Kemudian mendorong keluarga untuk terus memberikan motivasi. Kemudian selalu melakukan komunikasi. Nah, komunikasinya ini komunikasi yang biasa, itu tidak kemudian setiap hari membicarakan tentang COVID, membicarakan tentang apa yang dirasain dan lain sebagainya, tapi berkomunikasi secara biasa. Pengen makan apa, atau film yang disukain apa nih gitu, atau kamu udah nonton film ini belum gitu. Jadi berkomunikasi secara biasa. Kemudian bisa jadi kalau disetujui oleh orang yang terpapar, menghubungkan dengan orang-orang terdekat, dengan teman kerjanya, teman kuliah dan lain sebagainya. Saat ini bisa dengan video call dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini mendorong mereka untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, misalnya bermain musik, atau nonton drama Korea misalnya, atau main game dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting ya, tetap melakukan ibadah. Kalau di Indonesia biasanya beribadah itu membuat kita merasa seseorang merasa lebih tenang. Nah, ini kita mengingatkan mereka untuk tetap melakukan ibadah. Kemudian menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini edukasi yang kita berikan kepada keluarga yang individu yang terpapar COVID-19. Kemudian layanan berikutnya adalah edukasi untuk individu yang terpapar. Ini kita lakukan juga untuk layanan jarak jauh. Jadi kita bertanya apa saja reaksi-reaksi yang muncul, gejala-gejala yang muncul, kemudian ini beberapa hal yang beberapa kali muncul menjadi keluhan gitu ya, menjadi keluhan. Kenapa saya jadi sulit tidur? Kenapa saya jadi makannya banyak? Nah, itu kita sampaikan bahwa beberapa reaksi-reaksi yang muncul, kalau itu masih batas merespon kondisi yang ada, itu adalah reaksi normal. Misalnya nih, saya makannya jadi banyak nih gitu. Karena memang tidak melakukan aktivitas apapun, kemudian banyak yang ngirimin makanan gitu ya. Ya itu wajar kalau kita kemudian punya keinginan untuk makan. Kemudian karena adanya simpang siur informasi. Nah, ini kita mengajak mereka atau mengarahkan untuk mengakses informasi-informasi yang terpercaya. Mungkin informasi dari Satgas, atau ya kalau sekarang berita-berita di internet itu saking banyaknya, bermacam-macam, dan mungkin berbeda-beda, ada satu bilang seperti ini, yang satu nyuruh, yang satu nggak boleh misalnya. Nah, ini kita sampaikan sumber-sumber terpercaya yang bisa dijadikan informasi yang bisa kita percaya. Kemudian kita sarankan mereka untuk tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar mungkin. Kemudian tetap lakukan hal-hal yang disukai. Seperti tadi misalnya bermain musik, di ruang isolasi dia tetap melakukan hal-hal yang disukai, main game dan lain sebagainya. Menjaga daya tahan tubuh dan tetap beribadah. Nah, ini materi edukasi yang kita berikan untuk individu yang terpapar. Jadi untuk edukasi sasaran kita ada 3, masyarakat umum untuk mengelola stres dirinya sendiri, kemudian untuk membantu masyarakat atau tetangganya yang terpapar, kemudian yang kedua adalah untuk keluarga yang salah satu anggota keluarganya terpapar, kemudian yang ketiga itu untuk
individu yang terpapar sendiri. Jadi ada 3 sasaran untuk edukasinya. Nah, ini beberapa materi yang atau beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola atau menjaga supaya kita kalaupun stres kita tidak sampai stres yang berlarut atau yang terakumulasi. Jadi kita lakukan upaya-upaya untuk peduli diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, tadi ya, karena terlalu banyaknya informasi-informasi yang simpang siur, kita pastikan bahwa kita hanya akan percaya atau kita hanya akan mengakses informasi-informasi yang terpercaya terkait dengan COVID-19. Kemudian kita tetap menjaga komunikasi. Kalau teman-teman sekarang kuliahnya dari rumah ya, masih dari rumah. Ya, kalau masih dari rumah tetap harus bagaimana tetap berkomunikasi dengan teman dekatnya, cerita kalau ada sesuatu yang dirasakan atau pengen diungkapkan itu bisa ngobrol sama temennya, seperti itu. Tetap komunikasikan atau dengan keluarga. Kemudian tetap melakukan aktivitas di rumah. Jadi meskipun sekolah atau kuliah dari rumah itu jangan kemudian cuman bangun, tidur di depan laptop, habis itu makan, tidur lagi gitu ya. Tapi lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas yang membuat tubuh kita bergerak gitu. Kemudian jaga dan tingkatkan daya tahan tubuh. Makan makanan yang bergizi, vitamin itu salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian selalu berpikir positif dan selalu optimis. Nah, ini penting juga tetap dilakukan untuk upaya peduli diri. Kemudian, nah ini yang nggak kalah penting ya, selalu berdoa, mendekatkan diri. Ini pendekatan secara spiritual. Jadi beberapa tips peduli diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini bisa untuk kita sendiri, bisa juga kita sampaikan kepada orang lain, atau kepada keluarga kita yang mungkin saat ini mereka mengalami beberapa permasalahan-permasalahan di situasi pandemik, ada yang kehilangan pekerjaan, berarti harus di rumah terus, atau yang mungkin ada anggota keluarga yang mengalami perubahan status sosial gitu ya, maksudnya yang dulunya dia ibu rumah tangga karena mungkin suaminya PHK, kemudian atau ada keluarga atau kepala keluarganya meninggal dan lain sebagainya, ini kita bisa memberikan beberapa edukasi-edukasi kepada mereka, atau apa sih hal-hal yang bisa mereka lakukan. Atau ini yang tidak kalah ngetrennya nih sekarang, termasuk saya nih karena yang ngalamin gitu ya, mendampingi anak sekolah gitu ya, mendampingi anak sekolah di rumah. Nah ini kalau ngobrol sama sesama wali siswa itu sepertinya berat banget gitu, karena memang belum pernah dan sekarang mau nggak mau harus melakukan itu gitu. Jadi terakumulasi nih stresnya. Nah tapi teman-teman, saat ini fenomena yang muncul adalah karena pandemi ini udah lama banget, yang dulu awalnya wah ini cuma 2 minggu gitu, wah ini paling 1 bulan gitu, atau wah ini paling lama 1 tahun, ternyata lebih dari 1 tahun, dan itu menimbulkan yang disebut pandemic fatigue. Jadi orang udah merasa kelelahan, udah merasa bosen gitu ya, kemudian mereka mengabaikan protokol kesehatan, males pakai masker, males cuci tangan. Yang dulu awal-awal pulang dari bekerja sampai rumah masih tertib nih, cuci tangan atau mandi, ganti baju dulu, kemudian baru bertemu dengan keluarga. Tapi sekarang karena mengalami kelelahan, dihadapkan pada informasi-informasi yang sama setiap hari, akhirnya mereka mengabaikan protokol. Nah, pandemi fatigue itu kehilangan motivasi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Nah, ini yang akhir-akhir ini muncul. Bahkan disuruh untuk pakai masker aja susahnya minta ampun gitu ya. Karena wah udah kemarin-kemarin
ternyata nggak mengurangi angka positif dan lain sebagainya. Ada aja gitu alasannya gitu. Kehilangan motivasi untuk melindungi diri dan orang lain. Nah, ini sebetulnya bisa diatasi gitu. Yang pertama, bagaimana mengatasi pandemic fatigue ini bisa dengan adanya kejelasan informasi untuk memunculkan ekspektasi atau harapan baru. Salah satunya kemarin ya ada vaksin gitu ya. Jadi kita menyampaikan informasi tentang vaksin awalnya, tapi ternyata dengan vaksin masih ada yang terpapar. Nah, ternyata informasi yang sampai ke mereka itu belum lengkap gitu. Jadi ya mereka memang bisa terpapar, tapi ketika sudah divaksin, daya tahan tubuhnya lebih bagus. Kalaupun terpapar, gejalanya tidak akan seberat kalau belum vaksin. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian sosialisasi harus lebih masif lagi, hadir di tengah masyarakat tentang pencegahannya. Sosialisasi awal-awal mungkin kita tidak terbentur, tidak seperti sekarang ya, yang benar-benar terbatas. Kalau kita datang ke masyarakat itu sangat sulit dan sekarang memang tidak disarankan. Jadi kita dengan memperbanyak menggunakan media-media sosial dengan seperti ini webinar, ini salah satu platform yang sangat aman untuk bisa kita tetap melakukan sosialisasi. Mungkin sekedar informasi juga, Palang Merah Indonesia untuk sosialisasi, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke kampus-kampus. Itu 1 tahun kemarin kita sudah melakukan sekitar 68 kampus untuk menyelenggarakan webinar dengan peserta mahasiswa dan juga untuk masyarakat umum. Kemudian tetap berhubungan dengan kelompok dukungan dan melakukan self-care. Jadi kita bagaimana mengatasi pandemic fatigue ini, mereka bisa tetap terhubung dengan kelompok-kelompok dukungan seperti tadi ya, sistem dukungan normal seseorang itu seperti apa, meskipun kalau saat ini terbatas hanya menggunakan media-media sosial atau misalnya seperti WhatsApp atau Facebook, Instagram, Zoom, dan lain sebagainya. Dan penggunaan media nasional. Jadi kita tetap harus memilih dan memilah media-media yang akan kita gunakan supaya tetap efektif dan bisa membantu dalam proses untuk tetap bisa terhubung dengan lingkungan dan juga bisa mengakses informasi-informasi yang terbaru. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sharekan. Jadi Palang Merah Indonesia dalam memberikan layanan terkait dengan kesehatan mental, salah satu pendekatannya adalah dukungan psikososial, dan ini dilakukan oleh relawan-relawan terlatih, menjangkau ke masyarakat secara umum untuk melakukan upaya pencegahan atau melakukan edukasi supaya masyarakat juga bisa memberikan layanan juga atau memberikan dukungan bagi masyarakat yang lain. Jadi mungkin saya ingin satu cerita. Jadi kalau kita mau memberikan dukungan psikososial, misalnya nih mau datang nih ke masyarakat, kemudian kita datang, kita mau memberikan layanan dukungan psikososial itu udah ditolak gitu ya. Apa itu layanan dukungan psikososial gitu? Seolah-olah kita memberikan stigma ke mereka, wah kita tidak punya masalah psikologis gitu. Atau kalau misalnya kita datang sendiri, ya itu kita akan mereka akan bertanya-tanya, tapi biasanya kita datang ke masyarakat, kita bersama-sama dengan tim lain. Misalnya ada tim spraying gitu ya, ada tim spraying ketika ada satu rumah terpapar, kemudian tim spraying datang, kita melakukan edukasi, dan edukasi kita tidak kepada rumah yang terpapar, tapi kepada ketua, kalau di sini ada ketua RT gitu ya, atau kepala dusun, itu kita memberikan edukasi apa yang kepala dusun harus lakukan ketika ada masyarakatnya yang terpapar. Jadi ketika di tempat itu ada terpapar lagi, kita nggak perlu datang lagi karena mereka sudah paham bagaimana melakukan. Ya, mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu untuk materinya. Untuk sesi berikutnya, kita ada sesi Q&A selama 15 menit.
Tadi tuh udah banyak banget pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama datang dari Victoria Lim untuk Bu Lisa. Bagaimana cara menangani orang depresi yang menghubungi kita saat mereka sedang self-harm dan bagaimana menangani orang yang sedang emosi dan bisa melampiaskan emosinya dan merugikan orang lain? Bu Lisa bisa langsung dijawab. Ini langsung jawab ya? Ya. Oke. Ini ada Dokter Yati juga segala macam, ada Mbak Rofi, nanti mungkin bisa ditambahkan ya, karena kita kan berbagi ilmu. Jadi memang bagaimana menghadapi depresi, apalagi orang yang datang itu tergantung. Saya setuju sama Dokter Riyati tadi, bahwa ketika memang kondisinya sudah cukup sudah cukup mengkhawatirkan, biasanya itu karena ada self harm atau harming others. Nah, ini memang dibutuhkan bantuan profesional gitu kan. Jadi dilihat dulu kondisi sang teman atau anggota keluarga tersebut atau siapapun yang lagi curhat kondisinya seperti apa gitu kan. Bagaimana membantunya, kalau misalnya memang kondisinya masih bisa untuk didengarkan gitu kan, misalnya ya kita dengarkan gitu kan, dengarkanlah teman tersebut, itu satu. Yang kedua, hindari yang namanya penghakiman. Ah, kamu lebay, kamu tuh gitu doang. Atau bahkan yang ketiga nih, bisa nih, hindarilah balik curhat gitu. Biasanya ada yang gitu juga. Oh iya, aku juga pernah tuh waktu itu kayak gitu, terus dia cerita lebih panjang daripada temannya gitu. Nah, ini yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi ketika memang ada yang teman bercerita, itu ya, dengarkan aja. Kemudian mencoba untuk senetral mungkin, bahkan kadang-kadang tidak butuh diceramahi. Dari sisi spiritual itu penting sekali untuk mengingatkan gitu kan. Tapi kadang-kadang di awal-awal kalau bisa dengarkan aja dulu. Jangan kemudian apalagi dengan penghakiman, kamu kurang dekat sama Tuhan kali, kamu kurang beribadah, kamu kurang ini. Nah, ini akan membuat mereka mental gitu dan kemudian jadi tidak terbantu gitu. Nah, kemudian kalau tadi saya ngelihat juga beberapa pertanyaan, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai self harm. Memang di usia-usia kalian gitu ya, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ini cenderung banyak sekali perilaku self harm. Kenapa? Karena emosinya lagi meletup-letup gitu kan. Tapi kemudian analisa dan pola berpikir yang baiknya belum berjalan dengan baik juga gitu kan. Jadi emosional sekali tanpa diikuti oleh kemampuan analisa yang mumpuni gitu istilahnya. Kenapa mereka self harm? Itu biasanya kita harus paham dulu. Kadang-kadang ada yang ingin mendistract gitu kan ya, mendistraksi pikiran mereka supaya aku nggak mikirin masalahku, udah deh ngapain ya, kemudian gemes dan tiba-tiba melakukan hal tersebut. Ada juga kemudian yang karena pengen release tension gitu kan, kayak pernah nggak kalian berada pada kondisi yang itu kayak balon pengen pecah terus habis itu dipecahin duar gitu. Nah, kadang-kadang bisa larinya pada self harm. Self harm itu ada banyak. Ada yang cutting, ada yang dia mukul-mukul dinding, ada yang banyak prosesnya, bahkan mungkin taking medicine gitu kan yang secara overdosis itu bisa juga. Ada juga mereka-mereka yang melakukan self harm karena akibat begitu banyak masalah yang sudah terjadi, perlahan-lahan mereka kayak merasa numb tuh apa ya bahasa Indonesianya, baal gitu kan, ya numb aja gitu, yang mengakibatkan mereka ini kadang-kadang ada gini pasien yang kemudian mengatakan nama saya di ruang praktek, ya saya pengen merasain aja saya masih hidup nggak sih, oh ternyata masih berdarah ya gitu ya, kirain saya udah nggak hidup, kayaknya saya udah nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa ini. Jadi kadang-kadang mereka pengen melakukan itu, atau mereka ingin, ada juga gitu melakukan self harm itu ingin kayak cari perhatian gitu. Jadi ini sebenarnya merupakan indikasi gitu kan. Bukan berarti kemudian mereka lebay, bukan berarti kemudian mereka butuh penghakiman, tapi mereka butuh bantuan. Karena ini benar-benar seperti yang tadi Dokter Yati katakan, ini merupakan indikasi loh, gitu. Kenapa bisa sampai melakukan itu, gitu. Nah, coba ketika memang ada yang datang kepada kalian, teman, keluarga atau siapapun itu dengan individu dengan karakteristik ini, dicoba untuk jujur gitu. Apakah saya bisa menangani ini? Apakah atau sebaiknya saya refer nih ya, saya bantu. Nah, mungkin bantuan terbaik yang bisa diberikan adalah aku bantu kamu cari bantuan yuk. Gitu. Kayak tadi malam nih tiba-tiba saya dapat WhatsApp gitu ya dari salah satu kolega psikolog, "Lis, lu malam ini free nggak?" Dia bilang gitu. Ini ada temen gue kontak, katanya si temennya itu mau bunuh diri gitu kan. Dia butuh konseling saat ini juga nih, dia nggak ngerti mau bagaimana gitu kan, karena hubungan mereka terlalu dekat tampaknya sehingga dia terlalu subjektif gitu kan. Nah, kadang-kadang aku bantu kamu cari bantuan yuk, nah itu udah cukup gitu kan. Mereka sudah cukup merasa lega bahwa mereka diterima gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Dokter Yati mungkin atau Mbak Rofi ada tambahan? Ya, izin kasih tambahan Mbak Lisa.
Monggo, Bu. Iya, tadi Mbak Lisa menyebutkan, jadi misal ada kasus self harm nih, jadi penyebabnya kan memang bervariasi ya. Tadi betul mungkin ada yang mencari perhatian gitu ya, atau sekedar memindahkan tensionnya gitu. Tapi ada juga yang ekstrim yang mungkin dia self harm karena ada halusinasi. Ini juga perlu digali lebih lanjut gitu ya. Kalau misalnya ternyata ngejedotin kepala, ternyata di telinganya itu ada yang nyuruh loh biar aku ngejedotin kepala. Itu kan berarti adalah sesuatu yang lebih serius. Jadi memang ketika ada kondisi teman mengalami ini, perlu digali lebih lanjut nih, sebetulnya kondisinya seperti apa sih gitu. Jadi dengan melihat lebih dekat gitu kan, jadi kita bisa lebih objektif dan bisa menolong lebih maksimal. Paling itu tambahan dari saya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Bu Riyati nih dari Salma Yolanda. Pertanyaannya itu, di masa pandemi seperti ini tidak sedikit seseorang menjadi pribadi yang mudah marah, sedih, overthinking, dan lebih parahnya tidak bersemangat menjalani hidup tanpa mengetahui penyebab yang jelas. Apakah hal tersebut menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan dan membutuhkan pertolongan? Dan bagaimana cara untuk mengeluarkannya dari zona tersebut? Ya, kalau pertanyaannya apakah menjadi hal yang penting dan untuk diperhatikan dan membutuhkan pertolongan, tentu saja ya, karena ini sudah ada yang ini nih tidak bersemangat untuk menjalani hidup gitu ya. Jadi kita harus gali lagi nih sejauh apa sih, apakah memang pikiran saja atau jangan-jangan dia sudah ada usaha gitu untuk memang mungkin mengakhiri hidup gitu ya. Tapi kembali lagi ini kan baru sedikit ya, maksudnya gejalanya memang ada secara emosi, ada yang mudah marah, sedih gitu ya, ada kecemasan, terus ada perilaku mungkin ya. Tapi kita lihat apakah sudah mengganggu aktivitasnya dia atau tidak, perilakunya seperti apa gitu. Namun kembali lagi kita harus validasi dari kondisinya itu gitu, validasi seorang ahli. Jadi kita nggak bisa menjudge, oh dia kondisinya depresi nih gitu. Atau mungkin ada penyebab yang jelas gitu kan. Kalau misalnya tadi disebutkan tanpa penyebab yang jelas, ya kita harus tetap validasi kalau memang dia depresi, apakah dia depresinya ringan, sedang, ataukah berat. Lalu cara yang pertama untuk mengeluarkan dari zona itu tentunya izinkan dia untuk bicara, let's talk gitu ya. Bicara permasalahannya apa, dan tentu saja kita sebagai orang yang berada di sampingnya, tentu saja untuk bersiap untuk mendengarkan. Dan kalau ternyata memang kayaknya sudah sampai mengganggu, misalnya sudah sampai ada keluhan fisik, ada gangguan tidur, segala macam, dan butuh pertolongan ahli, ya sebaiknya saya sarankan sih datang ke psikolog atau psikiater untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Mungkin Mbak Lisa atau Mbak Rofi bisa menambahkan? Kalau dari saya udah cukup banget, Dok. Mungkin Mbak Rofi. Iya, sebenarnya udah cukup. Ya, baik. Kembali ke Dita berarti. Untuk benar. Pertanyaan terakhir nih dari Aranda, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghilangkan stigma terkait kesehatan mental dan menjadi lebih terbuka dan menerima satu sama lain? Terus juga pertanyaannya juga ada, gimana sih kita caranya kita bedain mana yang mereka cuma cari perhatian dan emang yang membutuhkan pertolongan? Ya, mungkin mencoba membantu untuk bagaimana atau apa yang dilakukan untuk menghilangkan stigma terkait dengan kesehatan mental. Ini awal-awal pandemik sangat luar biasa sekali permasalahan tentang stigma masyarakat bahwa orang yang terpapar COVID-19 ini adalah orang yang tidak patuh aturan, orang yang membawa penyakit dan lain sebagainya. Bahkan masalah-masalah awal dulu banyak
yang ditolak kembali ke wilayahnya, misalnya kayak nakes dan lain sebagainya. Nah, kemarin atau beberapa upaya yang dilakukan adalah justru memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa saling membantu, upaya untuk saling tolong-menolong, atau kalau dalam bahasa yang kerennya adalah gotong royong yang selama ini sudah terbangun, itu justru kita harus tingkatkan dalam situasi seperti ini. Kita sampaikan bahwa dalam situasi sebelum pandemi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama-sama gitu. Harusnya ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita tidak boleh saling menyalahkan, kemudian tidak boleh malah justru kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersamaan, maksudnya dalam gotong royong gitu ya. Membangun kesadaran masyarakat bahwa ini tuh sakit yang biasanya dulu juga kalau ada orang sakit kita iuran, kita tengok bareng-bareng gitu ya. Ini kenapa malah sekarang justru dijauhi gitu. Kemudian kita juga melakukan edukasi ke masyarakat bagaimana cara penularan virus ini gitu. Jadi virus ini benar-benar ada mekanisme penularannya, tidak dilakukan tidak menular melalui kegiatan-kegiatan yang tidak istilahnya misalnya melanggar susila dan lain sebagainya. Jadi orang yang terpapar ini benar-benar orang yang memang mendapatkan musibah atau orang yang sedang mengalami kesulitan. Jadi jangan sampai justru mereka yang mengalami kesulitan kita jauhi gitu. Jadi itu salah satu yang dulu kita lakukan adalah kita melakukan edukasi ke masyarakat, kemudian mengajak mereka untuk berpartisipasi sama-sama ikut berpartisipasi dalam membantu orang tersebut gitu. Jadi mereka bagian dari yang ikut membantu. Jadi hal itu bisa mengurangi stigma yang muncul seperti itu. Mungkin itu yang dapat dibagikan. Untuk pertanyaan tadi ada satu lagi pertanyaannya, gimana caranya kita bedain orang yang berpura-pura dia punya mental dan mana yang kayak beneran emang sakit gitu, membutuhkan pertolongan? Mungkin bisa Bu Lisa atau Bu Riyati jawab. Saya coba jawab ya. Kalau berkaitan dengan tadi jawaban Mbak Rofi udah bagus banget mengenai stigma, bagaimana kita gotong royong gitu, karena kan bagaimanapun juga itu asas kultur nilai budaya kita yang dari Rama ya gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang memang kita kalau berkaitan dengan stigma, kita nggak bisa berharap bahwa satu lingkungan, satu RT, satu RW, kecamatan, atau bahkan negara langsung berubah gitu. Kadang-kadang enggak. Saya selalu menekankan sama orang lingkungan terdekat gitu ya, paling nggak dengan keluarga, dengan anak-anak gitu. Kita mulai dari kita aja dulu gitu kan. Dan siapa tahu ini akan ada efek domino gitu kan. Jadi kita lakukan dari kita dulu, belajar untuk tidak memberikan stigma tersebut dalam hal apapun gitu ya. Dalam hal kondisi kesehatan, dalam hal sehat mental gitu ya. Mereka diajarkan untuk juga tidak membuat stigma mengenai suku, agama gitu kan. Jadi kita mulai dari diri kita aja dulu gitu kan. Kita mulai dari lingkungan terdekat kita aja dulu gitu, dan mari berharap dari hal-hal yang kecil ini gitu kan ya, itu akan ada efek domino, ada efek bola salju, dan siapa tahu nanti akan semakin meluas dan melebar kan gitu ya. Bismillah aja gitu kan, kita berikhtiar melakukan yang terbaik. Jadi nggak usah mikirin ini kapan ya negara kita menghilangkan stigma ini, aduh kejauhan, dan kita stres sendiri gitu kan. Ntar begitu ngeliat berita ada yang menghakimi apa segala macam, kita stres udah gitu kan. Kita nggak bisa mengontrol bagaimana orang lain, kita nggak bisa mengontrol bagaimana nanti ke depannya, tapi kita bisa kok mengelola diri kita sendiri dan juga orang-orang terdekat kita gitu kan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita tahu antara yang apakah ini cari perhatian atau memang ini memang butuh pertolongan gitu kan. Yang perlu saya sampaikan, mereka yang cari perhatian pun sebenarnya kenapa bisa sampai pada titik itu butuh pertolongan
gitu kan. Kok sampai cari perhatiannya seperti itu gitu kan. Nah, ini yang harus digali sebenarnya. Dan kemudian ketika memang kita sudah tidak kita ya, kalau kita posisi sebagai teman, sesama teman gitu, merasa bahwa kita sudah tidak bisa menanganinya lagi, mari balik lagi seperti yang tadi saya katakan, coba diarahkan kepada yang profesional. Karena kenapa sampai dia melakukan perilaku tersebut, kenapa sampai kemudian keluar bentuk cari-cari perhatian seperti itu, kan berarti kan ada satu masalah lain di bawah alam bawah sadar mungkin gitu kan, yang tidak disadari dia kenapa perilakunya seperti itu. Kalau kita memang daripada kemudian kita dengerin tapi sambil kesel-keselan sendiri gitu kan, nah ini jadi tidak efektif. Kalau misalnya memang kemudian sudah sampai pada titik nggak sanggup gitu, coba aku cari bantuan, aku bantu kamu cari bantuan yuk. Nah, udah sampai pada titik aja, dan kemudian sama-sama berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Itu sih kalau dari saya, dari Dokter Riyati mungkin. Saya kira cukup, Mbak Lisa. Kembali ke Dita ya. Oke, terima kasih ya untuk Bu Lisa, Bu Rofi, dan Dr. Riyati atas jawaban-jawabannya. Untuk sesi-sesi berikutnya, saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony kita. Baik, terima kasih kepada moderator webinar kita hari ini, Saudari Dita.